The Beast gagal finish di 3 besar dalam MotoGP Jerman 2024. Dia hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi keempat dalam sprint dan balapan utama di sirkuit Sachsenring itu. Salah satu penyebabnya adalah waktu kualifikasinya yang kurang apik. Dia hanya start dari posisi 9. Masalahnya, Bastianini terlalu sering memulai balapan dari baris ketiga atau keempat di musim ini. Padahal posisi start yang apik merupakan modal penting pembalap. Hal itu makin krusial jika balapan digelar di trek kecil yang tak memberikan banyak peluang menyalip seperti di Sachsenring. Dari 9 balapan yang sudah digelar musim ini, rider asal Italia itu tercatat hanya 2 kali memulai balapan di depan rekan setimnya yang menjadi pemenang di Jerman, Francesco Bagnaia. Sisanya Bastianini tak bisa mendulang hasil manis. Bastianini banyak menghabiskan waktunya di belakang Marc Marquez dalam balapan utama di Jerman kemarin. Selain itu, dia sempat terjebak di belakang Miguel Oliveira sampai akhirnya mampu perlahan naik dan merebut tempat keempat dari tangan Franco Morbidelli. Mantan rider Gresini Ducati itu pun tahu betul apa yang mesti diperbaikinya pada paruh kedua musim MotoGP 2024 nanti dalam memasuki liburan musim panas ini. Hal itu adalah waktu kualifikasinya. Sebagai informasi, Bastianini saat ini duduk di peringkat 4 klasemen sementara MotoGP 2024 dengan raihan 155 poin. Dia terpaut 11 angka dari Marc Marquez yang berada tepat di atasnya. Melakoni debut di kelas Premier, Acosta memulai dengan impresif. Pembalap berusia 20 tahun itu sukses finish 3 besar di 2 balapan panjang dalam 3 seri pertama. Namun Acosta paling banter hanya sekali finish posisi 5 dalam 6 balapan selanjutnya. Pembalap Tech 3 itu bahkan 2 kali retire di GP Prancis dan Belanda meskipun cukup oke di sprint race setelah 3 kali finish 3 besar. Alhasil posisi Pedro Acosta melorot ke peringkat 6 klasemen MotoGP. Acosta mengoleksi 110 poin, terpaut 112 poin dari Francesco Bagnaia di puncak. Paruh kedua musim MotoGP 2024 akan dibuka di Inggris pada awal Agustus. Acosta tak sabar mencari solusi untuk meningkatkan performa tunggangannya. Fabio Quartararo jelas-jelas merekomendasikan nama Fabio Di Giannantonio untuk bisa diambil Yamaha Racing sebagai pembalap di tim factory independen mereka tahun 2025 Pramac Yamaha. Namun perkembangan terakhir, Ducati kukuh tak ingin lagi kehilangan banyak sumber daya dan kekuatan mereka tahun depan. Ducati dikabarkan bersedia mengabulkan permintaan Di Gia akan status kontrak pabrikan dan motor pabrikan tahun depan agar Fabio mau membalap di Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Kita tinggal menunggu peresmian saja. Lalu bagaimana soal Pramac Yamaha? Ya, mereka harus berpaling ke calon kandidat lainnya yang pasca GP Jerman di Sachsenring. 2 calonnya menjadi condong kepada Miguel Oliveira dan Jack Miller. Pola dan karakter kerjasama dari hadirnya Pramac Yamaha di kubu Iwata secara umum memperlihatkan perubahan arah Pramac dari awalnya merupakan tim junior atau bahkan tim satelit referensi ketika bersama Ducati, menjadi sebuah tim yang memiliki level setara dengan tim pabrikan Yamaha MotoGP. Hal ini juga mempengaruhi pemilihan pembalap di Pramac Yamaha, karena tujuan utamanya bukan lagi untuk melatih pilot junior, melainkan untuk memastikan bahwa mereka tersukses kedua di kelas utama dapat bersaing secepat mungkin. So, jelas Pramac Yamaha akan mencari pembalap profesional yang sudah berpengalaman. Dalam daftar Campinoti dan Yamaha ada seorang pembalap, Miguel Oliveira. David Brivio pun dalam penjelasannya di Race Weekend Sachsenring bahwa Oliveira walaupun ingin dipertahankan oleh Trackhouse Racing, namun ia sedang dalam negosiasi dengan Pramac Yamaha. Dari sudut pandang Yamaha, pembalap asal Portugal itu sepertinya memenuhi semua kriteria yang diinginkan. Pengalaman dengan 2 pabrikan, pemahaman teknologi tingkat tinggi dan usia yang cukup ideal yakni 29 tahun. Jack Miller juga memiliki profil serupa. Ia juga hampir berusia 30 tahun. Miller memiliki pengalaman dengan Honda, Ducati, dan KTM. 4 kemenangan tercatat dalam CV karir MotoGP miliknya, dengan 1 kali kemenangan bersama Honda dan 3 kemenangan lainnya bersama Ducati saat membela tim resmi Ducati. Dan juga dengan sikapnya yang santai, pembalap asal Australia ini menjadi salah satu figur periklanan atau representatif merek paling efektif di pedok.
Jack Miller harus menerima kenyataan pahit kehilangan tempat di KTM musim depan. KTM memutuskan untuk mempertahankan Brad Binder dan menarik Pedro Acosta ke tim pabrikan. Sementara di tim satelit mereka, gas-gas Tech 3, KTM telah merekrut Enea Bastianini dan Maverick Viñales. Situasi ini berarti Jack Miller tak memiliki tempat tersisa di KTM dan harus segera menemukan tim baru atau mencoba menempuh karir lain menjadi pembalap penguji. Soal kemungkinan dirinya menjadi pembalap penguji, Jack Miller tampak menepisnya. Jack Miller menyatakan bahwa untuk saat ini dia masih belum memiliki keinginan menjadi pembalap penguji. Pasalnya pekerjaan pembalap penguji tak sesuai dengan passionnya. Ia tak bisa menikmati momen dirinya berulang kali menaiki motor dan hanya berputar tanpa berkompetisi. Meski begitu, ia menyadari tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Hanya saja untuk saat ini, Miller hanya ingin membalap dan tak tertarik menjadi pembalap penguji. Dengan keinginan itu, Miller tentu harus segera mencari tim baru. Saat ini beberapa tim seperti Gresini, Trackhouse, dan Pramac masih memiliki kursi kosong untuk diperebutkan. Saat berkompetisi di Moto2 bersama Bosco Scuro, remaja 19 tahun itu menjadi salah satu rider yang sudah pasti mendapat tempat di grid MotoGP 2025. Ia menandatangani kontrak selama 2 musim dengan Gigi Dall'Igna di awal tahun untuk mengendarai Ducati. Awalnya Ducati berniat untuk menempatkan pembalap Spanyol itu di Pramac, tetapi semuanya berubah. Sekarang dia akan ditempatkan di Pertamina Enduro VR46 Racing Team bersama Fabio Di Giannantonio, atau di Gresini Racing MotoGP bersama Alex Marquez yang selalu mengendarai GP24. Pada Minggu, pembalap Spanyol itu meraih kemenangan ketiganya musim ini dan yang ketujuh sejak ia turun di Moto2, menjadikannya pembalap yang finish P1 terbanyak di kelas intermediate saat ini. Sukses yang datang di tengah-tengah berita tentang bursa pembalap 2025 ini menjadi jawaban atas beberapa pihak mempertanyakan kemampuan Aldiger untuk memiliki motor terbaik di grid tahun depan. Di tengah rumor pasar pembalap, setiap hari ada perkembangan baru. Tapi jelas bahwa perpanjangan kontrak Ducati dengan Fabio Di Giannantonio untuk 2 tahun tidak menguntungkan remaja Spanyol tersebut. Bagaimanapun, setelah Pramac pindah ke Yamaha, VR46 ingin menyelamatkan Franco Morbidelli. Mau tidak mau, Aldiger akan diangkat ke Gresini. Mengenai skenario tersebut, Aldiger menekankan akan tampil total untuk tim manapun. Meski pembalap pasrah, manajemen tetap akan melihat bagaimana sponsor pribadinya dengan tim. Pastinya negosiasi dengan mereka akan berubah.